Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan wa akhwat rahimakumullah, pada pagi hari di waktu fajar yang berbahagia ini kita mengharapkan maunah taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberkahi langkah-langkah kita, memberikan kebaikan kepada kita seiring dengan menyambutnya pelaksanaan salat subuh berjamaah, yang hal ini merupakan salah satu hal yang sangat disukai oleh Allah dan pembeda antara orang-orang mukmin dengan orang munafik. Sekaligus kita mengharapkan kebaikan dari Allah dengan kajian-kajian ilmu, karena kita tahu dan kita yakin bahwa kajian ilmu merupakan jalan kebaikan, pembuka pintu kebaikan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah dengan kebaikan yang banyak, niscaya Allah akan memahamkan hamba tersebut kepada agamanya. Maka inilah motivasi kita berkumpul di salah satu rumah Allah ini, agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah serta keberkahan darinya. Para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya pembahasan pada pagi hari ini yang akan kita bahas berkenaan dengan memahami hakikat diri kita melalui teman-teman dekat kita. Judul ini atau judul pembahasan ini sejatinya terkait dengan siapa dan bagaimana teman yang kita pilih di dalam kehidupan kita. Karena kita hidup di dunia pasti membutuhkan teman. Kita adalah makhluk sosial. Di mana-mana kita tidak bisa hidup sendiri kecuali dengan bantuan orang lain. Maka bantuan orang lain itulah sangat kita butuhkan. Bukankah kita sejak lahir di dunia ini sudah dibantu oleh orang lain? Akankah di antara kita hidup di dunia ini, lahir di dunia ini tidak ada bantuan dari orang lain? Sejak kita berada pertama kali di dunia ini, kita sudah dibantu oleh orang lain. Melalui ibu kita, kemudian ibu kita ketika melahirkan dibantu juga oleh orang lain.
Maka itulah hakikat manusia. Sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari bantuan yang lainnya. Karena itulah keberadaan orang lain di tengah-tengah kita itu akan sangat berpengaruh pada kepribadian kita. Maka pantaslah Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadisnya, al-mu'minu mir'atul akhihil mu'min. Al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min. Seorang mukmin itu adalah sebagai cermin bagi saudara sesama muslimnya atau sesama mukminnya. Maksud dari hadis ini adalah jika kita ingin tahu diri kita, kalau kita ingin tahu hakikat diri kita, katakan secara fisik, apa yang kita butuhkan para jamaah? Bagaimana bentuk hidung kita? Bisakah kita melihat hidung kita? Mata kita? Bisakah kita melihat mata kita? Tidak bisa. Maka kita membutuhkan bantuan cermin. Baru kita mengetahui, oh hidung kita ini bentuknya seperti ini, mata kita seperti ini, dan segala apa yang ada di tubuh kita ini kita mengetahuinya dengan cermin. Begitulah seorang mukmin. Seorang mukmin akan menjadi cermin bagi saudara yang mukmin juga. Dalam hadis ini juga mengandung pengertian bahwa jika seorang mukmin ingin mengetahui hakikat dirinya, maka ia berteman dengan saudaranya. Siapa yang ia gauli, siapa yang ia jadikan teman dan sebagainya. Kalau seseorang bisa berkumpul, biasa berkumpul dengan seorang yang ahli ibadah, maka orang tersebut nanti secara tabiat dia akan berkumpul dengan ahli ibadah. Seseorang jika biasa berkumpul dengan orang-orang kajian, maka secara tabiat nanti dia akan mencari orang-orang kajian. Namun sebaliknya, wal iyadu billah, jika seseorang biasa terkumpul dengan penjudi, orang-orang yang suka main judi, maka dia juga akan berkumpul dengan mereka dan akan mencari teman-teman seperti mereka. Pada dasarnya seseorang akan berkumpul dengan siapa yang diinginkannya, yang cocok, yang sesuai dengan dirinya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh-ruh kita dengan sifat-sifat yang khusus, yaitu bahwa roh kita ini akan bertemu dan berkumpul dengan orang yang cocok dengannya. Sebaliknya roh ini tidak akan suka dan tidak akan mau berkumpul dan bergaul dengan sejenisnya. Manusia punya roh, betul? Kambing punya roh, betul? Akankah manusia bisa kumpul dengan kambing? Dalam maksud di sini adalah kesehariannya. 24 jam dia bersama kambing. Ada? Tidak bisa. Meskipun kadang-kadang dia adalah pengembala kambing. Ya, kesehariannya bersama kambing. Artinya secara garis besar hidupnya ya dihabiskan dengan kambingnya. Tapi berkumpul 24 jam di mana dia makan, minum, tidur dan sebagainya bersama kambing. Adakah dia bisa seperti itu? Tidak bisa. Kalaupun bisa, maka ada batasan waktu tertentu. Bisa jadi dia bisa bertahan seminggu, bertahan sebulan dan sebagainya. Tidak lebih dari itu. Tapi manusia secara roh akan bertemu dengan orang-orang yang ia sukai, akan berkumpul dengan orang-orang yang ia diinginkan oleh rohnya, karena itu sudah menjadi tabiat rohnya sendiri. Dan Allah menciptakan ini kepada masing-masing makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala karenanya di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha
i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Roh bagaikan satu pasukan yang saling bertemu dan berkumpul, berkelompok. Oleh karena itu kata Nabi SAW, fama ta'arafa minha i'talaf, maka mereka saling mengenal. Jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, sebaliknya jika mereka tidak saling mengenal, berbeda, maka mereka akan berpisah, ada perbedaan. Itulah sejatinya roh yang diciptakan oleh manusia. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, dari sini, dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa sejatinya ukuran dari manusia itu sendiri terletak dari teman-teman dekatnya. Terletak dari teman-teman dekatnya. Karenanya kalau Anda ingin mengetahui si fulan, tidak usah Anda tanya langsung kepada fulan. Anda fulan, Anda ini siapa? Bagaimana sifat Anda dan sebagainya. Ini hal yang terlalu meribetkan. Kalaupun dia menjawab, dia akan menjawab sesuai dengan apa? Apa yang dia inginkan. Sifat saya itu seperti ini, sifatnya seperti ini dan sebagainya. Kadang ada yang terus terang, ada juga yang ditutup-tutupi. Faham ya para jamaah? Dengan ketentuan-ketentuan, artinya dengan maksud, dengan motivasi-motivasi yang tersembunyi. Tapi kalau Anda ingin mengetahui si fulan, tanyalah dengan siapa dia berteman, atau tanyalah kepada temannya. Karenanya ada satu ungkapan di dalam ungkapan Arab, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, tentang manusia, tentang seseorang, maka jangan engkau bertanya langsung kepadanya. Wasal an qarinihi, tetapi tanyalah kepada temannya. Tanyalah kepada temannya, atau artinya teman dekat yang biasa bersama dan berkumpul dengan dirinya. Maka para jamaah, manusia akan dikenal sebagai seorang yang soleh atau sebagai seorang yang toleh. Toleh di sini lawannya dari soleh. Soleh berarti toleh, berarti apa? Buruk. Dia akan dikenal apakah dia sebagai orang yang soleh atau yang lainnya, itu biasa dikenal dari temannya. Bal akan tetapi ya, bahkan pengaruh-pengaruh yang asas, yang dasar di dalam membentuk satu kepribadian dari diri seseorang, yang bisa menggambarkan bagaimana pola hidupnya, cara hidupnya, pemikirannya, bahkan manhajnya, itu dilihat dari temannya. Dilihat dari temannya. Akankah orang yang alim, ahli ibadah, ya, ketika ingin mengetahui kita sejauh mana kealimannya, sejauh mana ahli ibadahnya, ketika dia bertemu atau berkumpul dengan orang-orang yang rusak, orang-orang pemabuk, penjudi dan sebagainya, tidak mungkin kita akan menemukan kepribadian pada diri seseorang yang alim, yang ahli ibadah, ketika dia berteman dengan orang-orang pemabuk dan penjudi. Tidak akan mungkin kita temukan pribadi seperti ini. Yang akan kita temukan pribadi seperti ini adalah dia pemabuk dan penjudi. Dari mana kita tahu? Dari temannya. Karena seorang yang ahli ibadah tidak akan mau bertemu dengan penjudi, tidak akan mau pula bertemu dengan pemabuk. Untuk itulah para jamaah yang dirahmati Allah, maka memilih teman yang baik itu dalam hal ini tidak bisa kita anggap remeh. Oh, kan masalah berteman, sosial dan sebagainya. Maka tidak sembarangan kita memilih, dan hal ini bukan satu hal yang remeh.
Karena sesungguhnya Islam telah mengajarkan kepada kita agar kita tidak salah untuk memilih teman. Teman akan sangat berpengaruh akan agama kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam As-Sahihah. Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Dalam riwayat lainnya dikatakan al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung akan agama temannya, maka hendaklah ia melihat. Falyandur, hendaklah seseorang tersebut melihat dan memperhatikan siapa yang layak dijadikan teman-temannya. Dari sini para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah mengetahui dan kita sudah bisa memastikan bahwa seorang teman akan sangat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap temannya. Teman bisa mempengaruhi agama, teman bisa mempengaruhi pandangan hidup, teman bisa mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan, dan bahkan teman bisa mempengaruhi sifat-sifat seseorang. Sering kita lihat ya para jamaah, di dalam pergaulan kita ada kalanya orang itu asalnya berada di dalam keluarga baik-baik, berada di dalam keluarga baik-baik, tentunya keluarganya mendidik dia dengan baik-baik. Tapi dikarenakan kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dia ternyata berkumpul dengan orang-orang buruk. Apakah pengajaran yang diajarkan oleh keluarganya akan kebaikan itu akan berbekas pada dirinya, atau justru dia menjadi buruk dikarenakan teman dekatnya? Dia akan menjadi buruk dikarenakan teman dekatnya, meskipun dia muncul dari kalangan keluarga yang baik-baik. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah ya, sesungguhnya hal ini adalah sesuatu yang realita yang tidak bisa dipungkiri. Rasulullah SAW kenapa kok jadi orang baik? Meskipun kita tidak menafikan di sini adalah hikmah ilahiyah, di mana memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan beliau baik sejak awalnya. Namun di dalam kebiasaan kemanusiaan, artinya dalam rangka unsur sosial, kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW itu sudah terbentuk sejak beliau kecil. Akankah sejak Rasulullah SAW kecil pernah bergaul dengan pemabuk, orang-orang yang buruk dan sebagainya? Tidak. Meskipun di kalangan seluruh orang-orang Quraisy ketika itu rusak, akhlak mereka rusak, kepribadian mereka rusak, bahkan agama mereka rusak karena mereka melakukan kesyirikan, Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Mereka tidak bergaul dengan mereka. Rasulullah SAW tidak bergaul dengan mereka. Karena sejak dari dulu, sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai seorang Rasul, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesenangan kepada Rasulullah SAW untuk menyendiri. Agar apa? Agar tidak terpengaruh dengan orang-orang sekitarnya. Rasulullah SAW terbiasa menyendiri di dalam gua, merenung, ya, memikirkan hakikat diri dan sebagainya. Dan itulah kebiasaan-kebiasaan para nabi. Mereka jauh dari apa? Dari kerusakan-kerusakan moral, akhlak ataupun agama yang terjadi pada manusia pada umumnya saat itu. Maka dijagalah Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala dari pergaulan-pergaulan semacam itu. Inilah para jamaah ya, bahwa tidak bisa dipungkiri lagi, memang teman akan sangat berpengaruh pada kepribadian teman-temannya. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim
seorang imam dan khatib yang berada di Masjid Nabawi, pernah satu ketika di dalam khutbahnya beliau mengatakan, dalam khutbahnya yang berbicara tentang masalah teman, beliau mengatakan sifat manusia adalah sangat cepat terpengaruh dengan teman pergaulannya. Bahkan manusia bisa saja terpengaruh dengan seekor binatang ternak. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu kadang bisa terpengaruh dengan apa? Hewannya, seekor binatang ternak. Rasulullah SAW bersabda, al-fakhru wal khayala fil faddadaini atau fil faddadina ahlul wabar. Kesombongan dan keangkuhan itu terdapat pada orang-orang yang meninggikan suara di kalangan para pengembala onta. Was-sakinatu fi ahlil ghanam. Sedangkan ketenangan terdapat pada pengembala kambing. Subhanallah. Kenapa kok disampaikan seperti ini oleh Rasulullah SAW? Kesombongan dan keangkuhan terdapat pada orang-orang yang meninggikan suara dari orang-orang pengembala onta. Sedangkan ketenangan terdapat pada pengembala kambing. Kenapa disampaikan seperti ini? Karena memang tabiat hewan itu seperti itu. Tabiat onta itu apa? Sering meninggikan suara, ya. Dan apa? Dan merasa angkuh, sombong. Sedangkan kambing sebaliknya mempunyai sifat apa? Tenang. Kambing itu mempunyai sifat tenang. Bahkan kalaupun digoda oleh oleh makhluk sekelilingnya, artinya manusia katakan, selama hal itu tidak menyakitkan, maka dia tetap tenang. Lah ternyata sifat-sifat seperti ini sangat berpengaruh kepada pengembalanya. Jadi pengembala onta dikatakan oleh Nabi SAW akan terpengaruh dengan sifat keangkuhan, kesombongan, dengan meninggikan suara yang ada pada onta. Sedangkan sifat ketenangan yang dimiliki oleh kambing akan sangat terpengaruh pada pengembalanya. Beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim mengatakan, menjelaskan hadis ini, Nabi SAW mengabarkan bahwa mengembala onta atau pengembala onta akan terpengaruh timbulnya kesombongan dan keangkuhan, dan pengembala kambing akan terpengaruh akan timbulnya sifat ketenangan. Maka jika hewan saja, makhluk yang tidak punya berakal, yang tidak punya akal dan tidak berakal, dan kita tidak tahu apa maksud dari suara yang dikeluarkannya, manusia bisa terpengaruh dengan hal itu, maka bagaimana pula pendapat kita, orang yang bisa berbicara dengan Anda, dengan kita, faham pembicaraannya, faham perkataannya. Terkadang dia membohongi kita, terkadang dia mengajak kita untuk memenuhi hasratnya, hawa nafsunya, akan kita itu agar memenuhi hawa nafsu kita. Dan seseorang yang memperdayai kita dengan syahwatnya, apakah orang tersebut tidak sangat berpengaruh pada diri pribadi temannya? Jawabannya adalah sangat terpengaruh. Karena hewan yang punya suara seperti itu saja, yang kita tidak tahu maksud dari suara hewan tersebut saja, pengembalanya itu dapat terpengaruh, apalagi dengan manusia yang bisa bersuara, berbicara, dan kita paham pembicaraannya. Ketika dia ngomong dengan kita, berbisik-bisik dengan kita, memberikan penjelasan kepada kita, kadang di dalam omongannya dia memotivasi kita akan keburukan-keburukan. Di dalam omongannya dia menjauhkan kita dari agama Allah. Di dalam omongannya dia mengantarkan kita agar mendahulukan hawa nafsu daripada agama, mengedepankan syahwat daripada agama. Akankah hal ini akan tidak berpengaruh bagi kita? Maka
inilah juga para jamaah pentingnya kita memilih teman yang baik. Maka di sini insya Allah dalam majelis ini kita akan memaparkan karakter-karakter orang yang pantas untuk dijadikan sebagai teman dan sahabat. Berikut sebelumnya kita akan memaparkan ya apa manfaat-manfaat dari teman-teman yang baik, ya. Teman-teman yang baik yang akan kita dapatkan dari teman tersebut. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui dalam muqaddimah ini beberapa alasan kenapa kita wajib dan mesti untuk memperhatikan siapa teman yang hendaknya kita jadikan teman dan kita jadikan sahabat, maka kita akan paparkan berikut ini ya kriteria-kriteria teman yang baik yang boleh dan wajib untuk kita jadikan sahabat atau teman. Tipe yang pertama atau kriteria yang pertama adalah hendaknya kita memilih teman yang berakidah lurus. Para jamaah, akidah ini adalah salah satu faktor harga mati. Harga mati bagi kita. Yang mana akidah inilah merupakan dasar dari kepribadian manusia itu sendiri. Jadi kepribadian manusia itu dibangun dari akidah ini. Ada orang yang mempunyai tabiat kasar, perangainya keras. Kita ketahui bahwa dia berakidah buruk. Di lain waktu, di lain sisi ada orang yang kepribadian lemah lembut, santun, enak dilihat dan sebagainya, karena mempunyai akidah yang lurus. Sebagai contoh, adakah orang-orang Khawarij di dalam sikap ataupun kepribadiannya mereka adalah orang-orang yang lembut? Atau justru sebaliknya mereka adalah orang-orang yang kasar, lagi beringas? Orang-orang Khawarij yang suka menghalalkan darahnya kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, secara tabiat dia mempunyai apa? Perangai yang kasar, yang keras, tidak punya belas kasihan. Melihat saudaranya melakukan maksiat, langsung saja dia vonis. Bahkan tidak segan-segan dia membunuhnya, dikarenakan berbeda akidah menurut dia. Kenapa kok dia bisa bertabiat seperti itu? Padahal dia muslim, dia mengaku Islam, sholat, bahkan sholatnya lebih baik daripada sholat kita. Kalau kita melihat orang-orang Khawarij, wah, kita itu seakan-akan meremehkan sholat kita kalau kita bandingkan dengan sholat mereka. Kita meremehkan puasa kita daripada puasa mereka. Tapi kenapa sikapnya seperti itu? Nah, jawabannya akidah yang mempengaruhi. Di satu sisi orang yang beriman, yang berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakidah yang lurus, maka dia akan mempunyai tabiat yang lemah lembut, tutur kata yang santun, enak dipandang. Melihat ada orang-orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, bukannya dia malah menjerumuskan, tetapi dia berusaha bagaimana menyelamatkan orang ini. Faham para jamaah? Itu adalah yang mempengaruhi akidahnya. Maka memilih teman yang pertama ini, yaitu yang berakidah lurus, menjadi syarat yang mutlak di dalam memilih teman. Dia harus beragama Islam dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat di dalam sejarah, siapa yang tidak kenal di antara kita Abu Thalib? Siapa Abu Thalib? Paman Rasulullah SAW, paman Nabi SAW. Bagaimana ending kisah dari paman Nabi SAW ini?
Dia mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan kekafiran. Akankah pamannya itu, para jamaah, akankah pamannya itu memusuhi dakwah Nabi? Hasya wa kalla. Dalam sejarah kita mengetahui Abu Thalib adalah sosok manusia yang sangat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau itu adalah manusia yang paling mencintai ponakannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan anaknya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Hal ini bukan beralasan, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berakhlak yang mulia, sehingga seorang yang sekali Abu Thalib sebagai pembesar orang Quraisy ketika itu sangat menyayangi dan menyukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini, akankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalangi oleh Abu Thalib tatkala Abu Thalib mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Abu Thalib dalam hal ini tidak menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Abu Thalib di sini apa? Tidak sepakat, tidak setuju dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Namun dia sendiri di dalam hatinya mengetahui bahwa itu adalah kebenaran yang dibawa oleh keponakannya. Bahkan sampai ketika pembesar-pembesar Quraisy menawarkan kepada Nabi SAW melalui Abu Thalib agar Rasulullah SAW menghentikan dakwanya, dan agar Rasulullah SAW mau diajak kompromi oleh mereka di dalam masalah ini, di dalam masalah agama ini, akidah ini, di mana mereka berjanji nantinya jika Rasulullah SAW mau mengikuti mereka, maka apapun yang diinginkan oleh Rasulullah SAW akan dipenuhi oleh mereka. Mau wanita cantik akan dipenuhi, mau harta mereka akan memberikannya, bahkan mau kedudukan mereka sudah menyiapkan kedudukan yang tinggi bagi Rasulullah SAW, dengan syarat kalau Rasulullah SAW menghentikan dakwanya dan bisa berkompromi dengan mereka. Rasulullah tidak mau menghentikan dakwanya, bahkan mereka masih menawarkan tengah-tengah. Ya sudah, kalau mau tidak mau menghentikan dakwanya, sekarang pertengahan sajalah. Gimana kalau dalam satu hari ini engkau menyembah Tuhan kami, besok kami akan menyembah Tuhanmu. Adil kan? Ini menurut mereka adil kan? Hari ini engkau menyembah Tuhan kami, besok kami menyembah Tuhanmu. Sudah, kami akan mengumumkan kepada seluruh orang-orang Quraisy ini untuk menyembah Tuhanmu besok, tapi syaratnya kamu akan menyembah Tuhanku. Penawaran yang menurut mereka adalah adil disampaikan kepada Abu Thalib. Abu Thalib menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam penawaran mereka ini. Meskipun dengan tegas Rasulullah SAW menolaknya, semua tawaran mereka ditolak oleh Rasulullah SAW. Apakah Abu Thalib di sini cenderung kepada orang Quraisy dan memaksa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti mereka? Tidak. Bahkan disampaikan oleh Abu Thalib, ya, pembelaannya yang besar ketika itu. Artinya, barang siapa di antara mereka yang sampai menyakiti Muhammad, maka Abu Thalib sendiri yang akan menjadi lawannya. Pembelaan yang luar biasa. Suatu ketika Abu Thalib di tempat tidur yang akan menjadi tempat kematiannya, artinya menjelang dia meninggal dunia, inilah satu pergolakan yang luar biasa. Dan inilah para jamaah bukti bahwa teman itu akan sangat berpengaruh dengan agama temannya. Ketika Abu Thalib akan wafat, hadir di tengah-tengah Abu Thalib Rasulullah SAW. Hadir pula di tengah Abu Thalib pembesar-pembesar Quraisy. Salah satunya adalah Abu Jahal, salah satunya adalah Abdullah bin Abi Umayyah,
Hadir di tengah siapa? Abu Thalib. Kenapa mereka hadir? Mereka hadir punya tujuan, di mana Rasulullah SAW juga hadir di tengah paman beliau punya tujuan. Apa tujuannya? Rasulullah hadir di tengah paman beliau Abu Thalib di sini untuk mengajak paman beliau itu Islam di saat-saat terakhir beliau itu akan meninggal dunia. Pamannya meninggal dunia. Apa kata Nabi SAW? Ya ammu, wahai pamanku, qul la ilaha illallah uhajju bika biha indallah. Wahai pamanku, katakan saja satu kalimat, la ilaha illallah, maka dengan kalimat ini akan aku jadikan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untukmu agar engkau tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, inilah para jamaah syahidnya. Orang-orang Quraisy juga tidak kalah gencar dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melalui Abu Jahal dan melalui Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, apakah engkau hendak meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Begitu terus Rasulullah SAW mengajak pamannya, mereka juga orang-orang Quraisy mengajak Abu Thalib tetap ikut di dalam agama nenek moyangnya. Sampai akhirnya para jamaah, ternyata Abu Thalib lebih memilih kepada tetap di dalam agama nenek moyangnya daripada mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah sebelumnya para jemaah, ini pertanyaannya, adakah sebelumnya Abu Thalib ini tidak yakin akan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sehingga dia lebih memilih kepada agama nenek moyangnya? Tidak para jemaah. Kalaupun dia tidak yakin akan kebenaran agama yang dibawa oleh keponakannya ini, niscaya sejak dari dulu Abu Thalib itu sudah menghalangi Rasulullah SAW untuk berdakwah. Paham ya para jamaah? Kalau Abu Thalib itu tidak meyakini akan kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, niscaya dari dulu tidak menunggu sampai mati. Dari dulu sudah menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Dari dulu sudah mengingatkan Rasulullah SAW untuk tidak meneruskan dakwanya, supaya tidak diganggu oleh orang-orang Quraisy, tidak diancam dibunuh dan sebagainya. Tapi beliau tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena beliau tahu apa? Kebenaran dakwah yang dibawa oleh ponakannya. Tapi di akhir-akhir ternyata Abu Thalib tidak mengikuti agama keponakannya. Padahal dia tahu kebenaran yang dibawa oleh keponakannya tersebut. Lebih memilih kepada agama nenek moyang dari apa? Dari ajakan teman dekatnya, yaitu sama-sama pembesar Quraisy, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Inilah para jamaah, ya, salah satu hal yang menjadikan akidah yang lurus, agama yang lurus ini merupakan satu standar yang tidak boleh ditawar lagi untuk kita memilih teman. Jangan kemudian kita sok-sok menjadi pahlawan. Tidak apa-apa saya berteman dengan orang Nasrani, berkawan dengan mereka, hidup bersama mereka, berkawan dengan orang-orang Yahudi dan sebagainya, ataupun selain agama Islam, ya, atau berkawan dengan orang-orang selain dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan Anda meremehkan dalam hal ini. Kenapa? Karena akidah ataupun agama yang mereka bawa akan sangat berpengaruh bagi Anda ketika Anda dekat dengan mereka. Ini contoh dari, ya, bahwasanya akidah tersebut sangat berpengaruh pada teman-temannya. Contoh dari Abu Thalib di sini. Baik, kemudian yang kedua para jamaah, teman yang kedua yang pantas untuk kita jadikan sebagai teman adalah teman yang bermanhaj lurus. Yang pertama kita membahas akidah. Sekarang manhaj yang lurus. Apa beda dengan akidah dan manhaj? Akidah itu adalah keyakinan.
Sedangkan manhaj itu adalah pola hidup, pola jalan. Manhaj. Orang berakidah Islam belum tentu bermanhaj lurus. Karenanya dalam hal manhaj di sini, ini juga satu hal poin yang tidak bisa ditawar. Karenanya di dalam hal ini juga Islam melarang kita untuk berteman atau berkawan dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, orang-orang pelaku bid'ah. Karena pelaku bid'ah di sini kehilangan manhaj, tidak mempunyai manhaj. Manhaj yang dimaksud di sini adalah tegas bahwa agama kita ini adalah agama Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW melalui pemahaman para ulama salafus soleh, orang-orang pendahulu kita. Ini adalah manhaj, bukan hanya sekedar agamanya agama Islam tapi tidak punya pegangan. Maka berbeda antara poin yang pertama dengan poin yang kedua. Orang yang bermanhaj lurus adalah orang-orang yang mendasarkan agamanya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW melalui pemahaman para salafus soleh, dari para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Maka dalam hal ini ya, kita dilarang, Islam melarang kita untuk berteman dan berduduk-duduk bersama orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, la tujalisu ahlal ahwa, janganlah kalian duduk-duduk bersama orang-orang ahlul ahwa, ya. Kata beliau, fa inna fi mujalasatihim al-marad, karena dengan duduk-duduk bersama mereka akan menimbulkan satu penyakit hati, yaitu penyakit bid'ah. Perkataan beliau ini kita ambil dari buku yang berjudul Asy-Syariah yang ditulis oleh Imam Al-Ajuri halaman 61, dan juga Al-Ibana Al-Kubra ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Battah ya. Dan nukilan dari perkataan Abdullah bin Abbas ini bisa kita lihat juga di dalam buku yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili di dalam kitab yang berjudul Mauqifu Ahli Sunnati min Ahlil Ahwa'i wal Bid'ah. Mauqif Ahli Sunnah, sikap Ahli Sunnah ya, di dalam bergaul dengan Ahlul Ahwa dan Bid'ah, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Ini pentingnya bermanhaj para jamaah. Karenanya seseorang pilih teman yang manhajnya lurus. Jangan sekali-kali duduk dengan ahlul bid'ah. Ya. Awas, hati-hati ya. Hati kita itu lemah para jamaah. Hati kita lemah. Kita mungkin sanggup ya untuk tidak duduk bersama orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Namun kita kadang-kadang tidak bisa meninggalkan duduk orang-orang yang tidak semanhaj dengan kita. Kalau sudah duduk bersama mereka, maka akan sangat rentan terpengaruhnya. Kenapa? Karena hati kita ini lemah. Sedikit mereka melancarkan syubhatnya, sedikit mereka menghembuskan syubhatnya kepada kita, maka terkenalah kita akan syubhat-syubhat mereka. Terutama di dalam masalah-masalah apa? Di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ubudiyah kepada Allah. Konsistennya seorang muslim di dalam berpegang teguh akan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW melalui pemahaman salafus soleh. Kemudian teman yang ketiga, siapa yang patut untuk kita jadikan teman? Adalah orang-orang yang taat beribadah dan orang-orang yang menjauhi maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha, dan sabarkanlah dirimu
bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah pada waktu pagi dan petang hari, yang mana mereka itu menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yuriduna wajha. Dalam ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan, duduklah kalian bersama orang-orang yang selalu mengingat Allah. Duduklah kalian, bersabar di sini maksudnya wasbir nafsaka, artinya apa? Bersabarlah kalian untuk duduk bersama orang-orang yang selalu mengingat Allah. Orang-orang yang doa kepada Allah, yang tidak mengharapkan dari doanya itu kecuali apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Duduklah bersama orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang biasa bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, bertahmid, ya, yang memuji Allah, bertasbih, mengucapkan subhanallah, bertakbir, orang yang terbiasa mengucapkan Allahu Akbar, dan orang-orang yang biasa yad'una rabbahum, yang biasa memohon kepada Rabb mereka di waktu pagi dan di waktu petang hari, di antara hamba-hamba Allah, baik itu dari kalangan orang-orang miskin ataupun orang-orang kaya, baik itu juga mereka orang-orang yang kuat ataupun orang-orang yang lemah. Standarnya ini, yaitu orang yang terbiasa berzikir kepada Allah, terbiasa mengingat Allah, terbiasa berdoa, maka bergaulah kita dengan mereka. Di dalam majelisnya dia selalu berzikir, bahkan di dalam majelisnya ya selalu apa? Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergaul dengan mereka, maka kehidupan kita nantinya akan sama dengan mereka. Sedikit-sedikit berzikir kepada Allah, sedikit mengingat Allah, sedikit-sedikit mengingat Allah, sedikit-sedikit berdoa kepada Allah dan sebagainya. Maka inilah anjuran agar kita apa? Memilih teman yang taat beribadah kepada Allah dan menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara atau hal yang keempat, hendaklah kita memilih teman yang berakhlak mulia, terpuji, bertutur kata yang baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Maka bergaullah kita dengan mereka, bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik dan bertutur kata yang baik. Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah pernah berkata, kami dahulu sering duduk mengikuti Qais bin Asim, selalu mengikuti Qais bin Asim. Melalui dirinya, melalui Qais bin Asim, kami belajar kesabaran, kami belajar al-hilm, kemurahan hati, sebagaimana kami belajar ilmu-ilmu fikih. Artinya Al-Ahnaf bin Qais mengatakan, kami itu terbiasa duduk bersama Qais bin Asim, maka kami pelajari dari beliau kesabarannya, kami belajar dari beliau kelemah lembutannya, seperti kami belajar dari beliau ilmu fikih. Jadi kesabaran, kelemah lembutan itu bisa dipelajari dari syekhnya. Bagaimana syekhnya bertutur kata, bagaimana syekhnya bersabar, berakhlak baik dan sebagainya. Bahkan para ulama terdahulu lebih mementingkan masalah akhlak di sini daripada masalah ilmu. Artinya bukan berarti ilmu di sini tidak penting. Artinya mereka mendahulukan akhlak yang mulia daripada ilmu. Ya. Sampai-sampai ada pernyataan di antara mereka, ya, bahwasanya kunna nata'allamul adaba qabla an nata'allamal ilma. Kami dahulu mempelajari adab terdahulu sebelum kami mempelajari ilmu. Dikarenakan apa? Dikarenakan adab ini adalah sesuatu yang mudah untuk
ditiru, mudah untuk ditiru. Ketimbang ilmu yang disampaikan memang bisa disampaikan kemudian ditiru, artinya diambil manfaatnya. Tetapi manfaat adab di sini akan sangat berpengaruh langsung bagi orang-orang yang melihatnya. Karenanya seorang murid sebelum syekhnya mengutarakan tentang ilmu yang akan dipelajari oleh murid, apa yang dahulu dipelajari? Sikapnya seorang syekh, bagaimana duduknya, bagaimana cara bicaranya, bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika bersama murid-muridnya dan sebagainya. Yang keseluruhannya ini terkumpul di dalam adab-adab yang mulia. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, ya, bergaullah kita dengan orang-orang yang mempunyai akhlak yang lurus, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau tidak punya musuh. Sebelum datangnya Islam, sebelum beliau dinobatkan oleh Allah sebagai nabi dan rasul, adakah Rasulullah punya musuh? Tidak. Bahkan seluruh kaum Quraisy itu sepakat Rasulullah SAW itu berakhlak baik. Saking baiknya beliau Rasulullah SAW, sampai di dalam perseteruan yang terjadi dari kalangan orang-orang Quraisy, seringkali Rasulullah SAW itu dijadikan sebagai hakam, dijadikan sebagai penengah. Ketika mereka berseteru di dalam masalah Hajar Aswad, ya, kabilah-kabilah ini saling berebutan siapa yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad, memegang Hajar Aswad. Seluruhnya tidak mau kalah. Seluruhnya tidak mau kalah. Kabilah-kabilah seluruhnya tidak mau kalah. Mereka menginginkan kami yang berhak. Kabilah yang lainnya mengatakan kami yang berhak. Seluruhnya tidak mau kalah. Namun akhirnya mereka menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakam, sebagai penengah. Dari tangannya lah Hajar Aswad itu dipindahkan. Masya Allah, tidak ada, sepakat orang-orang dulu Quraisy, ya, dengan apa? Dengan Nabi SAW. Apa yang yang membuat mereka orang-orang Quraisy menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakam, senang dengan Rasulullah SAW? Apa yang menyebabkan hal ini? Akhlaknya. Karena Rasulullah SAW terkenal akhlak yang mulia, Al-Amin, orang yang jujur. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mereka langsung percaya. Terkenal hal ini dari akhlaknya. Justru permusuhan mereka itu kepada Rasulullah SAW terjadi kapan? Tatkala Rasulullah SAW sudah dijadikan sebagai Nabi dan Rasul dan diberi mandat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan agama Islam di tengah-tengah mereka. Ini baru permusuhan mereka kepada Rasulullah SAW. Sejatinya dalam masalah akhlak Rasulullah SAW mereka sepakat seluruhnya bahwa Rasulullah SAW akhlaknya terpuji sehingga dia tidak punya musuh. Nah, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, teman yang berikutnya yang patut untuk kita gauli adalah teman yang suka menasihati dalam kebaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah, teman yang baik tentu tidak akan senang jika kawannya itu terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Itu teman yang baik. Jika Anda memiliki teman tetapi tidak pernah menasihati, menegur, tidak mempedulikan diri Anda, terutama tatkala Anda melakukan kesalahan, ketika Anda terjerumus ke dalam dosa, maka kita tanyakan landasan pertemanan yang dilakukan oleh teman kita itu. Apa landasannya? Kok membiarkan kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa? Kok seneng, kok ridho ketika kita melakukan kesalahan? Maka kita katakan dia bukan teman kita. Kenapa? Seseorang terjatuh ke dalam dosa berarti seseorang tersebut apa? Tidak enak para jamaah, susah hidupnya. Nah, kalau teman kita tidak peduli dengan dosa kita, apakah kita anggap sebagai teman? Apakah kita anggap sebagai teman? Makanya salah satu ciri orang yang tidak rugi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr adalah orang-orang yang saling nasihat menasihati di dalam kebaikan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak akan merugi adalah salah satunya orang-orang yang saling nasihat menasihati di dalam kebaikan dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Begitu juga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ya, sesungguhnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya seperti ia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ya cinta akan ketaatan, maka kita juga cinta kepada saudara kita jika dia melakukan ketaatan. Kalau kita membenci kemaksiatan, membenci kalau kita terjatuh kepada kekufuran, kepada kebid'ahan, kepada kemaksiatan, begitu juga kita juga benci kalau kita mencintai saudara kita benci kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan yang dilakukan oleh diri teman kita itu. Sehingga kita mencegahnya untuk tidak melakukan kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan. Itulah teman yang menasihati. Jadi kalau teman kita enjoy saja dengan kita melakukan maksiat, tidak dipedulikan oleh dia. Nah, ini dipertanyakan ke temannya ini. Kamu ini teman apa bukan, gitu loh. Anda tanya kepada teman itu. Kalau Anda sedang melakukan terjerumus ke dalam maksiat tapi dia tidak menegurnya, Anda tanya kepadanya, barusan saya terjerumus kepada maksiat, kamu kok tidak menegur saya? Bisa jadi dia tidak tahu kalau yang Anda lakukan itu maksiat, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga dia tidak peduli dengan Anda, berarti dia bukan teman baik Anda. Dan orang seperti ini tidak layak untuk dijadikan teman. Terkadang seseorang salah kaprah memahaminya. Orang yang sering menasihati di dalam ketaatan, sering menasihati untuk apa? Tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, seringkali kita membencinya. Ini teman resek sekali ini. Ya. Selalu mengingatkan kita, sedikit-sedikit kita diingatkan gini, sedikit-sedikit diingatkan tim bid'ah, sedikit-sedikit ini maksiat dan sebagainya. Jadi kayaknya kita tidak ada benarnya deh. Justru Anda bersyukur dalam hal ini. Kalau kita benar-benar menjadi orang yang ingin ya baik, bersyukur kita mempunyai teman seperti ini. Ya terkecuali kalau kita tidak mau kebaikan, maka kita bisa melihat ya dengan siapa kita nantinya berteman. Kemudian yang keenam, teman yang patut kita jadikan teman adalah orang-orang yang zuhud di dalam dunianya, zuhud terhadap dunia dan tidak berambisi untuk mengejar kedudukan dan untuk mengejar harta. Teman yang baik tentu tidak akan menyibukkan saudaranya dengan hal-hal yang bersifat keduniawian, seperti sibuk membicarakan model-model HP. Asal duduk langsung wah ini HP-nya gimana ini, wah HP-nya baru. Temannya tidak dilihat gimana imannya sekarang, gimana ketaatannya sekarang, langsung dilihat model-model HP-nya. Asal duduk langsung bicara tentang otomotif. Wah, gimana mobil-mobil? Nggak seperti ini dah mobilnya. Mobil kamu pernah gini dan sebagainya. Apa seperti itu? Ini adalah teman-teman ya yang mengarahkan kita, menyibukkan kita ke dalam hal-hal keduniawian. Ya. Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Berzuhudlah engkau terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan bersuhudlah engkau, bersikaplah tidak membutuhkan terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka mereka manusia juga akan mencintaimu. Maka jika teman-teman kita zuhud, tidak iri dengan harta yang kita punya ya,
dan justru malah menganjurkan kepada kita untuk mengingatkan kita untuk apa? Tidak lupa sedekah, tidak lupa infak, tidak lupa untuk mengeluarkan zakat. Maka teman-teman seperti inilah adalah teman-teman yang baik. Teman yang tidak mempedulikan kekayaan kita, keduniawian kita. Kita mau ganti mobil berapa kali, mau ganti HP berapa kali, kita tidak peduli. Yang dipedulikan adalah agama kita. Selalu saja dia memberikan nasihat-nasihat akan agama kita, dan dia bersuhud dalam masalah ini. Maka inilah teman yang baik. Kemudian teman yang berikutnya adalah teman yang banyak ilmu, yang sering berbagi ilmu dengannya. Nah, ini penting para jemaah. Sering-seringlah kita ini bergaul dengan ulama, orang-orang yang ahli ilmu. Kenapa kita bergaul dengan mereka sering-sering? Kenapa? Karena jika ada permasalahan-permasalahan dalam hal agama kita, kita bisa langsung tanyakan kepadanya. Ya Syekh, saya ini punya masalah seperti ini. Bagaimana solusinya? Bagaimana hukumnya dan sebagainya? Langsung, tanpa kita lama-lama menunggu, kita langsung dapat jawabannya. Kita langsung dapat pencerahannya. Itu kalau kita bergaul dengan ulama, orang-orang yang berilmu. Maka dengan bergaul dengan mereka tidak diragukan lagi akan sangat banyak manfaatnya. Akan sangat banyak manfaatnya. Kemudian teman yang berikutnya adalah teman yang selalu berpakaian islami. Nah, jadi teman itu juga bisa dilihat dari bagaimana dia berpakaian. Kalau pakaiannya itu menjurus kepada pakaian-pakaian yang tidak syar'i, ya, dengan mengikuti tren-tren mode-mode, apalagi mode-mode yang tidak syar'i, berikut teman tersebut apa? Dalam cara berpakaiannya itu menyerupai pakaian orang-orang kafir, atau apa? Berpakaian dengan isbal dan sebagainya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, teman-teman seperti ini kita tidak bisa berteman dengannya. Dan hati kita biasanya menolak jika kita terbiasa dengan pakaian syar'i, pakaian islami. Akan menolak dengan teman yang berpakaian yang tidak syar'i. Oh, isbal. Apa kita akan berteman dengan orang yang isbal? Tidak para jamaah. Hati kita akan menolaknya. Syekh Abu Bakar Zaid rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Hilyah, perhiasan yang nampak akan menunjukkan kecondongan hati. Orang-orang akan mengklasifikasikan dirimu hanya dengan melihat pakaianmu. Iya. Kita akan melihat orang ini sejauh mana dia komitmennya pada sunnah. Kita bisa mengetahui dari pakaiannya. Iya. Adakah orang yang komitmen dengan sunnah pakainya isbal? Adakah orang yang komitmen dengan sunnah wanita buka-bukaan? Ya. Pakainya ketat dan sebagainya, mengaku dirinya komitmen dengan sunnah? Tidak bisa. Hatta dia mengaku komitmen dengan sunnah, dari cara berpakaian saja kita sudah bisa melihatnya, ya. Maka pakailah pakaian yang menghiasimu dan tidak menjelekkanmu, dan tidak menjadikan bahan celaan dalam pembicaraan orang atau bahan ejekan orang-orang yang suka mencemooh. Kemudian yang kesembilan para jamaah, teman yang layak untuk kita temani adalah teman yang selalu menjaga kewibawaan dan kehormatan dirinya. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang menjaga muruahnya dari hal-hal yang tidak layak menurut pandangan masyarakat. Teman yang baik selalu memelihara dirinya dari perkara-perkara mahrumul muruah, yang akan apa? Yang akan menghinakan secara kewibawaan atau kehormatan dirinya. Kendati pun merupakan hal-hal yang diperbolehkan dalam agama. Tidak semua hal yang diperbolehkan dalam agama boleh kita lakukan ketika kita berkumpul dengan masyarakat. Contohnya, di tengah-tengah masyarakat itu, kalau kita itu duduk di warung kopi, nah, warkop, atau kalau sekarang ini apa, giras ya, warung-warung giras, orang bisa mengatakan bahwa orang yang duduk di sana itu orang yang tidak punya kerjaan, orang yang suka menghibur, biasanya duduknya itu berlama-lamaan,
berteman dengan orang-orang yang suka ngobrol, ngalur ngidul dan sebagainya. Lah kita duduk bersama mereka atau berada di tempat itu. Secara syariat mungkin tidak ada masalah. Kita selama kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama tidak ada masalah. Tapi orang akan memandang, ini ustadz kok duduknya di sana. Ini orang biasa ngaji di Masjid Nurus Sunnah, wah berjenggot lagi, tidak isbal, duduknya kok digiras. Nah ini mahrum muru'ah para jamaah. Karenanya hal-hal seperti ini sangat diperhatikan oleh para ulama terdahulu sampai dalam hal seperti ini. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, Al-Imam Syafi'i, lihat perkataan Imam Syafi'i, "Lau annal ma'al barid yathlam min muru'ati syai'an ma syaribtul ma'a illa haron." Seandainya, kata Imam Syafi'i, seandainya meminum air dingin, air yang ada esnya itu dipandang oleh manusia itu tidak pantas di dalam menjaga kehormatan, maka niscaya aku akan tinggalkan meminum air dingin dan aku beralih meminum air panas. Apakah minum air dingin tidak boleh para jamaah? Boleh. Kenapa ditinggalkan oleh Imam Syafi'i? Ditinggalkan kenapa? Karena takut orang-orang melihat ini kok meminum air itu. Padahal meminum air itu dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai satu hal yang muru'ah, ya. Artinya yang dapat menghilangkan kehormatan atau kepribadian di dirinya. Maka ditinggalkan oleh Imam Syafi'i. Hati-hati dalam masalahnya. Biasanya kita menganggap biasa. Oh, ini kan tidak terlarang. Bukan masalah tidak terlarangnya para jamaah. Ketika masyarakat memandang Anda, melihat Anda seperti itu, dan itu menurut pandangan mereka tidak pantas, maka jangan Anda lakukan. Ketika Anda lakukan dan Anda bergaul dengan mereka orang-orang seperti itu, maka itu akan menjatuhkan harga diri Anda, menjatuhkan muru'ah kita. Yang ke-10, yang terakhir, yaitu berteman dengan sosok yang tidak banyak bergurau dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gurau pada dasarnya tidak masalah para jemaah. Tapi kalau ada teman yang guraunya itu sudah keterlaluan, bahkan ketika gurau ketawanya keterlaluan, seringkali dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka jauhi teman-teman seperti ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan seluruh perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kalau dia melihat bahwa hal itu tidak bermanfaat, menyita waktunya, menghilangkan waktunya, tinggalkan. Jangan berteman dengan mereka-mereka orang yang sering melakukan hal ini. Juga jangan berteman dengan orang-orang yang hidupnya itu selalu bergurau, tidak pernah serius. Hidupnya selalu melawak, membuat orang itu ketawa. Tidak para jamaah. Jangan berteman dengan orang seperti ini. Justru berteman dengan orang-orang yang mengingatkan kita akan akhirat. Yang seringkali kita itu menangis. Bukan menangis kita karena apa? Sedih dengan dia, enggak. Kita menangis karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita temani dengan mereka. Dari 10 faktor ini yang kita sebutkan tadi, bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan orang-orang selain ini para jamaah. Artinya jika ada orang yang melakukan perbuatan maksiat, bukan berarti kita malah menjauhinya, tidak. Tapi ingat ya, Islam selalu memperhatikan antara maslahat dan mudarat. Jika kita bertemu dengan orang yang suka bermaksiat dan pertemuan kita itu sangat berpengaruh baginya, artinya bisa merubah dia dari awalnya dia suka maksiat menjadi orang-orang yang taat, maka dekati orang itu, orang yang suka bermaksiat. Jangan kemudian kita tinggalkan. Nah ini dalam unsur dakwah, maka kita harus memperhatikan dalam hal ini. Jadi sekiranya kita bergaul dengan mereka, ya, mereka itu akan banyak mengambil manfaat dari kita, sehingga mereka bisa berbuat baik seperti kebaikan kita, maka itu kita lakukan.
Namun jika sebaliknya justru kita yang terpengaruh dengan mereka, dan ini yang terbiasa yang terjadi pada kebanyakan manusia, maka hendaknya kita jauhi teman-teman yang buruk itu. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa faktor-faktor di mana ya kita boleh dan layak untuk berteman dengan orang-orang yang kita sebutkan dalam 10 aspek tersebut. Ada beberapa keutamaan para jamaah, tapi ini kita sebutkan dengan cepat para jamaah ya. Keutamaan orang-orang ya yang berteman dengan orang-orang yang baik dan memilih teman-teman yang baik. Yang pertama adalah kita nanti akan dikumpulkan dengan teman-teman yang baik tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dipertemukan, dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Dalam hadis ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat, anis-sa'ah. Faqala wa madza a'dadta laha, apa yang engkau persiapkan untuknya? Qala la syai', aku tidak menyiapkan apa-apa ya Rasulullah di dalam menyambut hari kiamat. Illa anni uhibbullaha wa rasulah, kecuali aku cuma mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qala anta ma'aman ahbabta, engkau nanti akan dikumpulkan, ditemukan dengan orang yang engkau cintai. Jika engkau mencintai Rasul, maka engkau akan dikumpulkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, perawi hadis ini mengatakan, fama farihna bi syai'in farahna bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Maka sejak saat itu aku sangat gembira. Kegembiraanku itu tidak melebihi dengan apa yang aku dengar dari Nabi SAW. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Qala Anas, kemudian Anas mengatakan, fa ana uhibbun nabiyya wa Aba Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli amalihim. Aku sungguh mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku mengharap agar aku bertemu dan berjumpa dengan mereka nantinya. Aku berkumpul dengan mereka, meskipun aku mengetahui bahwa amalanku tidak semisal dengan mereka. Coba bagaimana Pak? Ini manfaat orang yang berteman dengan orang yang baik. Dia akan bertemu, berkumpul dengan mereka di hari kiamat. Kemudian yang kedua para jamaah, seseorang yang berteman dengan orang yang baik ya dapat menyelamatkan orang tersebut dari al-faza', yaitu kedahsyatan pada hari kiamat. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat Az-Zukhruf bahwa seluruh sahabat, pertemanan-pertemanan itu akan menjadi permusuhan di hari kiamat, kecuali pertemanan, persahabatan yang didasarkan pada ketakwaan. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 sampai 68 Allah berfirman, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Al-akhilla, pertemanan-pertemanan, persahabatan pada hari itu masing-masing di antara mereka akan menjadi musuh illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya ibadi, wahai hambaku, la khaufun alaikumul yaum, tidak ada ketakutan pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, wala antum tahzanun, dan tidak pula kalian akan bersedih. Artinya berteman dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik akan melenyapkan kesedihan dan akan melenyapkan ketakutan. Kemudian yang ketiga para jamaah, hikmah atau faedah dari kita berteman dengan yang baik, al-intifa' bidu'aihim bidhahiril ghaib. Kita akan mengambil manfaat dari doanya. Dari doanya orang-orang yang baik. Tatkala orang-orang yang baik itu yang kita temani ya, ketika kita tidak bersama mereka. Tidak bersama mereka. Maka orang yang baik ini ketika mengingat kita, mengingat pertemanan kita dengan dia, akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita. Kalau kita bicara katakan, oh iya, fulan di mana ya? Saya nggak pernah ketemu dan sebagainya. Biasanya orang yang baik akan mengatakan,
Iya, semoga Allah menjaganya. Nah, kita dapat doa para jamaah. Doa dari orang yang baik, yang selalu mendoakan kita. Karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka orang-orang para sahabat selalu mendoakan di kalangan mereka. Mereka mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Janganlah engkau jadikan di antara kami, dalam hati kami dan hati mereka ghillan, sesuatu, yaitu hal-hal yang buruk, Rabbana innaka raufur rahim. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun, lagi maha penyayang. Kemudian yang keempat para jamaah, hikmah atau faedah dari berteman dengan yang baik adalah al-imtifa bi mahabbatillahi li mahabbatihim, yaitu kita akan mengambil manfaat dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala karena kita telah mencintai mereka. Dengan kecintaan kepada Allah karena kita telah mencintai mereka. Dalam hadis qudsi disebutkan wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, akan mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang mencintai karena aku. Wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang duduk karenaku, Wal mutazawirina fiyya, dan orang yang saling berziarah karenaku. Wal mutabadirina fiha, dan orang-orang yang saling memberi, saling memberikan kebaikan dikarenakan aku. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada 3 perkara yang mana 3 perkara ini ada pada diri seseorang maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Disebutkan dalam hal ini wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seseorang mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima para jamaah, faedah berteman dengan orang yang baik adalah barakatul majalis al khaira fihi alladhi yaum, yaitu dengan duduk bersama orang-orang yang baik akan muncul dan akan turun keberkahan. Keberkahan akan meliputi kita. Meskipun kita bukan orang baik katakannya, kita tidak sempurna, kita banyak melakukan dosa. Kalau kita sedang duduk bersampingan dengan orang-orang baik, maka keberkahan itu akan meliputi kita. Dalam sebuah hadis yang panjang disebutkan fadilah tentang majlis ilmu, majlis zikir. Disebutkan fataqulul malaika, malaikat akan berkata, ya Rabbi inna fihim fulanan, sesungguhnya di dalam majlis tersebut terdapat fulan laisa minhum, di mana fulan ini bukan termasuk dari mereka, dari orang yang duduk itu. Innama ja'a li hajatin, sesungguhnya dia itu datang karena satu urusan. Fayaqulullah lil malaika, maka Allah bersabda kepada malaikat, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, mereka itu adalah kaum yang mana teman-teman duduknya itu tidak menyengsarakan mereka. Artinya apa? Diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang keenam, julasaul khair ya'rifuna kala ikhwanil khair, orang-orang yang kita duduk dengan mereka dengan kebaikan, mereka akan mengetahui kebaikan-kebaikan dari saudara-saudaranya tersebut, sehingga mereka akan memberikan faedah, memberikan bekal kepada kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudaranya, sehingga saudaranya bisa mengambil faedah kebaikan darinya. Kemudian yang ketujuh, at-ta'atsur bihim, duduk atau faedah dengan berteman dengan orang baik itu kita akan terpengaruh dengannya, terpengaruh dengan kebaikannya, sehingga terpengaruh dengan kebaikannya akan kita ikuti kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Kemudian yang kedelapan, faedah duduk dengan orang-orang yang baik dapat menjaga waktu kita, memaksimalkan waktu kita sebaik-baiknya. Kita tidak membuang waktu kita percuma karena kita duduk bersama orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang baik, dan orang-orang yang baik akan mengingatkan kita akan pentingnya waktu. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir para jamaah,
teman-teman yang baik akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Tatkala nanti kita apa? Tatkala nanti kita mendapatkan sedikit musibah dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, maka teman baik kita ini akan mencari kita di hari kiamat nanti. Jika mereka tidak bertemu dengan kita di surga, mereka akan mencari di mana teman saya dulu yang sholat bersama di masjid ini, yang zikir bersama di masjid ini, yang bermajlis bersama di majlis ini, ya. Mereka akan tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengizinkan kepada mereka untuk mengeluarkan teman-temannya tersebut dari api neraka. Karenanya, ya, teman-teman yang baik akan memberikan faedah yang banyak bagi kita. Itulah para jamaah beberapa paparan bahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini, ya. Semoga kita diberikan taufik dan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa teman-teman yang baik yang selalu menghiasi waktu-waktu kita, menghiasi hidup kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan teman-teman yang baik yang selalu mengingatkan kita akan Allah, mengingatkan kita akan akhirat, mengingatkan kita akan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan mengingatkan pula akan bahayanya, ya, adab Allah serta neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja para jamaah yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.